Untuk menyiapkan sumber daya manusia yang memang unggul dan memadai harus dimulai sejak dalam kandungan. Usia kandungan hingga balita merupakan masa-masa yang paling krusial untuk seorang anak itu berkembang dan juga tumbuh. Masalah dalam proses pertumbuhan dan perkembangan ini tentunya akan mempengaruhi kehidupan yang akan datang dan bagaimana seseorang itu melanjutkan kehidupannya dan mempengaruhi kualitas hidupnya juga. Terdapat beberapa pengelompokan disabilitas berdasarkan bagian tubuh mana yang mengalami disfungsi. Salah satunya adalah disabilitas fisik, spesifiknya adalah cerebral palsy. Cerebral palsy adalah satu kondisi yang dimana terdapat gangguan pada neurologis dan juga gangguan motorik yang mempengaruhi kinerja otot tubuh. Kemudian, cerebral palsy ini menjadi gangguan perkembangan saraf yang paling sering diderita oleh anak-anak. Prevalensi dari cerebral palsy ini menurut riset kesehatan dasar Kementerian Kesehatan Indonesia pada tahun 2012 sebesar 0,09% pada anak usia 24 sampai 59 bulan. Hal ini berarti terdapat 9 kasus anak dari 100 anak yang terkena cerebral palsy. Tantangan unik yang dihadapi oleh penderita cerebral palsy ini adalah terjadi kerusakan otak pada individu tersebut sehingga mengalami beberapa disfungsi motorik. Kemudian mari kita telaah satu persatu kata-kata dari cerebral palsy. Cerebral yang artinya otak, kemudian palsy yaitu ketidakmampuan otot untuk bergerak sehingga terjadi suatu kecacatan fungsi motorik. Perlu diketahui bahwa cerebral palsy ini tidak dapat disembuhkan. Oleh sebab itu perlu diketahui beberapa hal yang patut diwaspadai apabila seorang anak tersebut memiliki cerebral palsy. Anak akan memiliki refleks yang abnormal sehingga akan mempengaruhi tumbuh kembang anak. Selain itu juga, anak dengan cerebral palsy ini akan diikuti dengan gejala gangguan kognisi, sensasi, komunikasi, dan perilaku yang dipengaruhi oleh masalah muskuloskeletal. Kemudian tentunya hal ini akan berujung ke kemampuan belajar dari seorang anak, kemampuan berlari dan juga berjalan yang tentunya ini akan berdampak ke kualitas penurunan hidup dari seorang anak itu. Oleh sebab itu, penting untuk mengetahui deteksi dini dan juga melakukan deteksi dini untuk mengantisipasi terjadinya cerebral palsy pada anak. Baik, izin melanjutkan presentasi pada bagian definisi cerebral palsy. Nah, cerebral palsy sendiri merupakan sekelompok gangguan permanen yang mempengaruhi gerakan, postur tubuh dan menyebabkan keterbatasan aktivitas. Di mana cerebral palsy ini biasa disebabkan oleh kerusakan non progresif atau lesi pada otak janin yang sedang berkembang. Nah, walaupun cerebral palsy merupakan gangguan yang non progresif, ekspresi klinis cerebral palsy bisa dilihat dari waktu ke waktu seiring otak menjadi dewasa. Nah, cerebral palsy biasanya ditandai dengan tonus otot, postur dan gerakan tubuh yang tidak normal. Kasus cerebral palsy sendiri terjadi 2-3 kasus per 1000 kelahiran, di mana prematuritas dan berat badan lahir yang rendah merupakan faktor risiko utamanya. 5. Baik, kemudian saya akan menjelaskan tentang patofisiologi dari cerebral palsy. Ini dapat dipecah sesuai dengan klasifikasi cerebral palsy. Yang pertama itu ada ataxic cerebral palsy. Itu disebabkan oleh kerusakan pada otak kecil atau cerebellum. Akhirnya, pasien biasanya merasa hipotonia, inkoordinasi anggota tubuh, dan keseimbangan yang buruk. Kemudian juga ada dyskinetic cerebral palsy. Ini disebabkan karena kerusakan pada basal ganglia yang bertanggung jawab atas gerakan otomatis. Jadi, oleh karena itu biasanya gejala yang dirasakan itu gerakan besar atau kecil yang bisa tiba-tiba atau lambat atau berulang-ulang. Kemudian ada spastic cerebral palsy yang dapat dipecah menjadi 3 lagi. Yang pertama ada hemiplegic. Itu mempengaruhi satu sisi tubuh. Oleh karena itu ulang ya, siapapun yang edit videonya dari yang tadi dyskinetic jadi ke spastic, sorry. Oke, kemudian ada spastic cerebral palsy. Secara umum, ini disebabkan karena kerusakan Kemudian ada spastic cerebral palsy yang secara umum disebabkan oleh adanya lesi yang mengganggu
descending pyramidal pathways atau menyebabkan sindrom upper motor neuron. Jadi untuk yang hemiplegic itu mempengaruhi satu sisi tubuh, oleh karena itu mempengaruhi satu sisi otak. Yang diplegic mempengaruhi dua sisi otak, namun di bagian medialnya. Makanya biasanya yang terdampak itu tangan dan kaki. Kemudian untuk quadriplegic ini mempengaruhi keempat ekstremitas, jadi seluruh bagian otak. Cerebral palsy disebabkan oleh kerusakan otak yang bersifat tidak progresif akibat adanya lesi pada otak. Hanya sekitar 10-50% dari semua kasus dapat memiliki penyebab yang diidentifikasi. Penyebab cerebral palsy dapat terkait dengan faktor risiko prenatal dan juga postnatal, tetapi sebagian besar kasus tidak memiliki penyebab yang diketahui. Untuk prenatal, faktor risiko untuk anak yang mengalami cerebral palsy selama prenatal adalah terkena paparan radiasi, infeksi, dan juga hipoksia, di mana kondisi jaringan tubuh yang kekurangan asupan oksigen. Selain itu, anak yang lahir prematur memiliki risiko terkena cerebral palsy. Bayi prematur memiliki risiko yang lebih tinggi untuk mengalami perdarahan otak daripada bayi yang lahir pada waktu yang tepat. Meningitis purulenta pada bayi yang tidak segera atau tidak tepat diobati bisa menyebabkan gejala sisa berupa cerebral palsy. Untuk postnatal, riwayat kesehatan setelah kelahiran pada anak dengan cerebral palsy sangat beragam, termasuk penyakit yang diderita anak atau infeksi virus yang bisa menjadi salah satu faktor penyebab terjadinya cerebral palsy pada anak. Terdapat beberapa kondisi yang menyebabkan anak menderita cerebral palsy setelah kelahiran. Sebanyak 40% dari anak-anak tersebut terdeteksi mengalami infeksi TORCH, sementara 35% mengalami hidrosefalus dan 5% didiagnosis dengan tumor otak. Jadi untuk identifikasi gejala awal itu sangatlah penting untuk memulai intervensi yang relevan ketika neuroplastidas paling tinggi. Penelitian menunjukkan bahwa program intervensi dini memiliki pengaruh positif terhadap hasil kognitif dan motorik. Lalu untuk diagnosis cerebral palsy itu bisa didasari oleh penilaian fisik dan neuroimaging yang dapat memberikan berbagai implikasi untuk penyakit ini. Poin penting dalam diagnosis bisa didapat dari penilaian riwayat ibu dan kinerja fungsi motorik anak. Kondisi yang kompleks ini bisa dilakukan tes psikologis, evaluasi penglihatan, tes audiometri, dan elektrosefalografi. Lalu selain ada pengecekan dari segi kognitif, ada juga alat screening, yaitu alat screening malnutrisi. Untuk alat screening nutritional screening itu nanti hasilnya berupa metode standar screening nutrisi dan menafsirkan antropometri pada anak-anak dan remaja penderita cerebral palsy yang masih kurang. Nanti secara keseluruhan, nutritional screening itu pada anak-anak dan remaja akan lumayan sudah dilakukan dan dievaluasi. Meskipun demikian, nanti akan bisa diidentifikasi anak-anak yang berisiko cerebral palsy. Setelah teridentifikasi, akan bisa dipandu untuk terapi nutrisi serta perawatan lainnya. Sekian, terima kasih. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai neuroimaging. Neuroimaging merupakan teknik penceritaan atau imaging dalam dunia medis yang berfokus untuk mendiagnosis dan melakukan pengobatan terhadap gangguan neurologis. Saat ini, neuroimaging berkembang dengan sangat pesat seiring dengan kemajuan teknologi. Teknik yang paling sering digunakan antara lain MRI atau magnetic resonance imaging, CT scan atau computed tomography scan, dan ultrasonografi otak. Yang pertama ada MRI atau magnetic resonance imaging, merupakan salah satu teknik dari neuroimaging yang menggunakan medan magnet dan gelombang radio untuk memproduksi gambar detail otak. MRI direkomendasikan sebagai langkah diagnostik setelah melakukan pemeriksaan riwayat neurologis karena MRI dapat mengungkapkan pola patogen yang bertanggung jawab atas kondisi neurologis. Yang kedua ada computed tomography atau CT scan yang merupakan sebuah teknik pencitraan radiologi dengan pemeriksaan sinar X. Pada teknik ini, sinar akan diputar pada bagian tubuh tertentu, kemudian hasil dari gambar penampang akan ditunjukkan pada komputer. CT scan memiliki keuntungan, yaitu menghasilkan gambar yang rinci dan menghilangkan superimposisi gambar CT scan, memberikan korelasi klinikopatologis yang sangat baik untuk dicurigai. Terakhir, merupakan ultrasonografi otak atau brain ultrasonografi, yang dapat digunakan untuk mengevaluasi anatomi dan patologi dari cerebral sekaligus sirkulasi cerebral melalui analisis kecepatan aliran darah. Ultrasonografi otak menggunakan gelombang suara untuk membuat gambar otak. Transkranial sonografi duplex yang berkode warna umumnya aman untuk dilakukan secara berulang dan memiliki sifat non-invasif.
Jadi saya akan membahas apa itu tes neurologis. Namun sebelum membahas tes neurologis, saya akan memaparkan apa itu gangguan koordinasi motorik beserta gangguan koordinasi refleks. Jadi, gangguan koordinasi motorik merupakan gangguan yang mempengaruhi kemampuan untuk mengkoordinasikan gerakan pada tubuh dengan selaras. Gangguan ini biasanya terlihat pada anak-anak. Namun, faktor penyebabnya itu biasanya karena adanya perbedaan struktur dan fungsi otak, faktor genetik, faktor prenatal, beserta trauma selama kehamilan dan persalinan dari ibu. Selanjutnya, saya akan menjelaskan apa itu gangguan koordinasi refleks. Gangguan koordinasi refleks merupakan gangguan yang terjadi apabila mekanisme koordinasi otak dan sistem saraf pusat itu tidak merespon rangsangan untuk mengendalikan gerakan tubuhnya. Maka dari itu diperlukanlah tes neurologis. Tes neurologis merupakan asesmen untuk mengetahui fungsi neurologis pada pasien. Biasanya digunakan untuk memudahkan lokalisasi penyakit neurologis dan membantu untuk mendiagnosis banding. Penyakit neurologis dapat muncul dengan berbagai cara dan gejalanya pun dapat muncul secara bervariasi, mulai dari visual, motorik, maupun sensorik. Tes ini merupakan hal yang esensial, karena selama proses tumbuh dan kembang anak, dapat membantu untuk mendeteksi berbagai gangguan neurologis seperti kelainan otak, cedera otak, infeksi otak, beserta penyakit neurodegeneratif lainnya. Salah satu cara yang dapat dilakukan untuk tes neurologis pada anak yaitu dengan memberikan rangsangan. Rangsangan yang diberikan dapat berupa mengkritik kaki, sehingga pada anak menimbulkan rasa geli dan tertawa. Nah, jika rangsangan ini tidak berhasil, langkah selanjutnya itu dapat memberikan rangsangan nyeri kepada kaki anak. Selanjutnya yaitu dengan melakukan doll's eye movement. Doll's eye movement dapat dilakukan untuk menilai saraf abducens untuk melakukan gerakan mata, yaitu dengan mengobservasikan gerakan pupil beserta reaksinya terhadap cahaya. Dan pada kesempatan ini saya akan menjelaskan tentang peran terapi fisik dalam meningkatkan mobilitas dan fungsi motorik. Terapi fisik memiliki peran penting dalam meningkatkan mobilitas dan fungsi motorik pada anak dengan cerebral palsy atau CP. Terapi fisik dapat membantu anak untuk meningkatkan kemampuan motorik, meningkatkan koordinasi gerakan, dan meningkatkan kesadaran tubuh. Beberapa teknik terapi yang efektif untuk meningkatkan mobilitas dan fungsi motorik pada anak dengan CP antara lain yaitu pertama, terapi fisik berbasis play, meningkatkan kemampuan motorik dan koordinasi gerakan. Selanjutnya ada terapi fisik berbasis exercise, yaitu meningkatkan kemampuan motorik dan koordinasi gerakan. Selanjutnya ada terapi fisik berbasis sensorimotor, yaitu meningkatkan kemampuan motorik dan koordinasi gerakan. Selanjutnya ada terapi fisik berbasis musik, yaitu meningkatkan kemampuan motorik, koordinasi gerakan, dan kesadaran tubuh. Lalu yang terakhir yaitu terapi berbasis teknologi, yaitu meningkatkan kemampuan motorik, koordinasi gerakan, dan kesadaran tubuh. Dengan menggunakan berbagai teknik terapi fisik yang efektif, anak dengan CP dapat meningkatkan kemampuan motorik, meningkatkan koordinasi gerakan, dan meningkatkan kesadaran tubuh. Terapi fisik memiliki peran penting dalam meningkatkan mobilitas dan fungsi motorik pada anak dengan CP, serta membantu mencegah komplikasi yang lebih lanjut. Sekian dari saya, bisa dilanjutkan oleh rekan saya. Di sini saya akan menjelaskan tentang terapi okupasi untuk meningkatkan kemandirian sang anak. Nah, tujuan terapi okupasi pada anak-anak dengan cerebral palsy adalah untuk bekerja dengan sang anak dalam meningkatkan keterampilan yang diperlukan pada aktivitas kehidupan mereka sehari-hari. Nah, itu berfokus pada beberapa aspek dalam intervensi yang mereka lakukan, itu termasuk bermain, perawatan diri, serta kemampuan motoritik halus mereka. Nah, beberapa intervensi berbasis bukti yang dapat dipilih untuk meningkatkan kemandirian sang anak itu adalah, yang pertama, itulah kerjasama orang tua dengan terapis okupasi. Orang tua dari anak itu harus memiliki hubungan emosional yang baik, agar mereka akan lebih mampu mengatasi permasalahan pengobatan anak tersebut. Nah, begitu pula juga dengan sebaliknya. Yang kedua adalah intervensi berbasis kegiatan yang bersifat top-down. Top-down itu artinya berfokus untuk membantu anak-anak berpartisipasi dalam kegiatan yang bermakna dan penting bagi mereka. Contohnya, termasuk pelatihan bimanual, constraint-induced movement therapy, cognitive orientation to daily occupational performance, dan juga games. Dan selain itu, masih banyak yang lain. Nah, sekian dari saya, terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan tentang terapi rekreasi. Terapi rekreasi adalah proses intervensi yang bertujuan untuk memulihkan fungsi dan juga kemandirian dari pasien melalui aktivitas yang mereka sukai. Proses ini melibatkan penilaian, perencanaan, implementasi, dan juga evaluasi. Manfaatnya meliputi peningkatan sosial dari segi fisik dan juga emosional.
Ini dapat disesuaikan dengan pasien-pasien yang memiliki cerebral palsy. Sekian dari saya, terima kasih. Hari ini saya akan menjelaskan tentang pilihan pengobatan medis dan prosedur bedah yang sesuai dengan kebutuhan anak yang mengalami cerebral palsy. Pada anak-anak yang mengalami cerebral palsy, pasti akan mendapatkan pengobatan medis. Anak-anak akan mendapatkan pengobatan berupa terapi yang akan dijalani, dan sebagian besar terapi tersebut harus diperintahkan oleh dokter. Beberapa terapi yang dijalani seperti terapi fisik berfokus kepada fungsi motorik kasar seperti berjalan, berlari, dan melompat. Terapi okupasi memfokuskan kepada stimulasi anak, dan terapi berbicara berfokus aktivitas oral motorik seperti berbicara, mengunyah, dan menelan. Anak-anak dengan cerebral palsy mengalami kondisi muskuloskeletal sekunder yang memungkinkan atau yang mungkin memerlukan intervensi bedah ortopedi. Jenis dan tingkat keparahan kondisi ini bervariasi tergantung pada jenis keparahan cerebral palsy yang dialami. Faktor yang dipertimbangkan dalam bedah ortopedi ini adalah usia anak, tingkat keparahan, dan sifat progresif dan non-progresif dari kondisi yang dialami saat ini. Sekian yang dapat saya jelaskan, terima kasih.